我在这里。能让圣皇也无法赢。就好像一场梦。自逍遥天尊出世，飞升者势力诞生的迹象。和平，勉强捡了一条性命。逆风神王。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 24. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Tantangan Xin Yu kepada Jiang Fan seketika saja membuat situasi menjadi hening. Bagi Zhao Hao, bertarung 1 lawan 1 dengan Xin Yu bukanlah pilihan yang tepat. Bahkan Zhao Tong dia kalahkan dengan menggunakan klon saja. Andai saja Xin Yu kembali menggunakan tongkatnya, maka bukan tidak mungkin mereka kesulitan untuk menghentikannya. Zhao tidak menduga Xin Yu akan menjadi sekuat ini. Jiang Fan mencoba melihat situasi apakah para Raja Dewa lainnya akan membantu atau tidak. Sejak awal, Hisu sudah menduga Xin Yu merupakan sosok yang luar biasa. Sejauh ini, rencana Xin Yu berjalan dengan lancar. Dia pun memancing amarah Zhao Hao untuk bisa menyerangnya. Alhasil, dia pun mengajak Jiang Fan untuk bersama agar dapat mengalahkan Xin Yu. Tapi Jiang Fan agak malu karena para Raja Dewa justru bergabung menghadapi dewa biasa. Zhao Hao tidaklah memperdulikan hal itu karena jika Xin Yu dibiarkan, dia akan menjadi masalah yang besar. Alhasil, sebuah serangan pun mulai dia ciptakan, begitu pula dengan Jiang Fan. Mereka menggunakan alasan yang dulu untuk menghukum Xin Yu. Jadi, atas apa yang telah Xin Yu lakukan kepada Jiang Li, maka hari ini mereka akan menghabisinya. Tapi, serang mereka dengan mudah dilenyapkan oleh Luo Fan. Dia begitu kesal karena mereka ingin mengulang kembali kejadian Dewi Kehidupan. Luo Fan sangat kesal karena kala itu 8 dewa menyerang Zhao Xiumei. Ia bahkan tidak sempat datang untuk melindunginya. Jadi pada hari ini dia tidak akan membiarkan Xin Yu dilukai. Luo Fan pun menggunakan kekuatan yang begitu besar, di mana seketika saja waktu terhenti. Bahkan para Raja Dewa tidaklah dapat bergerak di bawah kendali kekuatannya. Alhasil para Raja Dewa menggunakan garis keturunan yang digabungkan dengan harta klan demi bisa menghancurkan domain Luo Fan. Dia memuji tindakan yang mereka lakukan. 我在这里。能让圣皇也无法赢。Tapi jika salah satu dari mereka berurusan dengan dirinya, maka bukan tidak mungkin Luo Fan bisa menghabisi mereka dengan mudah. Situasi pun benar-benar menjadi begitu tegang, bahkan membuat Zhao Hao marah. Luo Fan tidaklah mempermasalahkan mereka jika ingin melawan Xin Yu satu persatu. Tapi jika sampai menyerang secara berkelompok, maka Luo Fan akan bertindak. Ia mempersilahkan siapapun untuk mencobanya. Sebenarnya Xin Yu cukup percaya diri bisa bertarung menghadapi mereka semua. Namun Luo Fan memintanya untuk tidak ceroboh, karena 8 dewa memiliki harta klan yang berbahaya. Bahkan kala itu Dewi Kehidupan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun bagi Xin Yu, kekuatan kosmiknya tidaklah terpengaruh oleh hal tersebut. Luo Fan mengajak Xin Yu untuk bergabung dengan Laut Sura. Dengan begitulah dirinya menjamin tidak akan ada yang berani berurusan dengannya. Hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Namun Xin Yu akan memikirkan hal ini dulu. Berhubung tidak ada yang bertarung menghadapinya, Xin Yu memilih untuk kembali pergi. Begitu pula dengan Luo Fan dan beberapa Raja Dewa lainnya. Zhao tidak menduga aturan dunia dewa kembali berubah. Yang mana seharusnya dewa biasa tidak akan berkutik di hadapan Raja Dewa. Xin Yu berpindah ke tempat Xin Yu, di mana hari demi hari terus berlalu. Sesaat kemudian mulailah terjadi di mana semua itu berasal dari Jiang Li. Kekuatan air mata jiwa perlahan-lahan mulai terkumpul ke satu titik. Hingga sesaat kemudian 2 air mata jiwa bersatu kembali. Ini seketika saja membuat Jiang Li masuk ke dalam sebuah tempat.
yang mana Zhao Xiumei telah menunggu kedatangannya. Sejak awal dia sudah yakin kalau mereka akan kembali bertemu. Jiang Li tentu saja sangat senang dengan kemunculan bibinya. Tujuan dia membawa Jiang Li kemari adalah untuk mengajarinya hukum ruang angkasa miliknya. Dia akan memberikan semua itu kepada Jiang Li. Dengan senang hati, Lier pun menerima semua itu. Alhasil, kekuatan Dewi Kehidupan pun mulai masuk ke dalam tubuh Jiang Li. Hal ini tidak terjadi di dalam ruangan itu saja, namun di sisi luar, kejadian hal yang sama juga telah terjadi. Xin Yu dan yang lainnya pun merasakan energi yang begitu besar memasuki tempat Lier. Lier. Hingga sebuah ledakan besar pun muncul, dan ini adalah ledakan dari Dewi Kehidupan. Vitalitas yang melonjak itu juga telah mengejutkan Jiang Lan. Xin Yu bergegas masuk untuk melihat keadaan istrinya, di mana kelopak bunga yang menutupi Lier pun telah mekar sempurna. Tidak hanya itu saja, kekuatan Lier juga telah meningkat, karena bagaimanapun sekarang dirinya merupakan Dewa Kehidupan. Pakaian Zhao Xiumei juga telah dikenakan oleh Lier. Dengan begini, Lier pun mendapatkan skin barunya. Tentu saja dia juga telah menjadi seorang Raja Dewa. Xin Yu begitu terpukau akan penampilan baru Lier. Bahkan dia sampai tidak berkata-kata dan langsung saja memeluk manja istrinya. Lier memberitahu kalau dirinya bertemu dengan bibinya dan telah membantu dirinya memahami hukum ruang angkasa. Kabar ini tentu saja mengejutkan Xin Yu. Ia langsung saja membawa Lier untuk bertemu dengan Paman Lan. Melihat penampilan baru Lier, mengingatkan dirinya kepada Zhao Xiumei. Dia tidak menduga Lier akan menjadi Dewa Kehidupan. Jiang Li pun memberitahu pertemuannya dengan Zhao Xiumei dan apa saja yang telah dia lakukan untuk membantunya. Jiwanya juga telah menyatu dengan air mata jiwa. Mendengar hal ini tentu saja membuat Jiang Lan senang. Ia bahkan sampai meneteskan air mata. Dia lalu menanyakan tindakan apa yang akan Xin Yu ambil, karena sekarang Jiang Li sudah bertambah kuat. Bagi Xin Yu, setidaknya kekuatan mereka saat ini sebanding dengan 8 Raja Dewa. Tapi Xin Yu ingin kemenangan mutlak. Sebelum anak mereka lahir, hal itu pasti akan mempengaruhi moral para Raja Dewa dan mengganggu mereka bersatu. Jadi Xin Yu akan memanfaatkan waktu ini untuk bertemu dengan Yifang. Jika dia tahu Lier mewarisi jubah Zhao Xiumei, maka Yifang pasti akan membantu mereka. Setelah anaknya lahir, maka mereka akan memulai penyerangan ke kota Laifa. Xin berpindah ke kota Laifa, di mana sebuah fenomena aneh telah terjadi di alam dewa. Ini merupakan tanda lahirnya Raja Dewa baru, tapi mereka belum tahu siapakah dia. Berdasarkan asalnya, ini merupakan jejak di mana Xin Yu menghilang. Yosian menjadi panik karena jika Xin Yu menjadi Raja Dewa, maka hal itu akan menjadi ancaman besar baginya. Mereka pun berkumpul bersama para Raja Dewa lainnya untuk membahas siapa Raja Dewa baru. Tidak ada satupun jejak yang dewa itu ciptakan, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah itu Xin Yu atau bukan. Bagi Zhao Hao, ini pasti bukanlah Xin Yu, tapi bisa saja Raja Dewa ini berasal dari aliansinya. Alhasil, para Raja Dewa pun terus dibuat kebingungan. Mereka mencoba untuk tidak memikirkan siapakah Raja Dewa baru itu, karena yang lebih penting adalah menemukan keberadaan Xin Yu. Jiang Fan memohon untuk tidak melibatkan putrinya dalam masalah Xin Yu. Sedangkan Huang Fu dan beberapa Raja Dewa lainnya memilih untuk pergi saja. Sino berpindah kepada Xin Yu dan juga Lier yang tengah melakukan perjalanan. Sepertinya mereka itu berencana untuk bertemu dengan Yifang. Tempat ini sangatlah sulit untuk dapat ditemukan, bahkan oleh para Raja Dewa sekalipun. Hingga sesaat kemudian, Xin Yu dan juga Lier telah tiba di tempat ini. Xin Yu menjelaskan kepadanya kalau hutan bambu di sana merupakan Hongmen Lingbao. Xin Yu pun memperkenalkan dirinya dan juga Jiang Li. Tujuan mereka kemari adalah mengunjungi Yifang.
Dirinya berharap mereka dapat bertemu. Sesaat kemudian, Yifeng pun datang untuk menemui mereka. Yifeng ternyata mengenali Jiang Li dan sudah cukup lama mereka tidaklah bertemu. Jiang Li berterima kasih kepadanya karena sebelumnya paman Yifeng telah menyelamatkan Xin Yu. Selain itu, berkat dua air mata jiwa yang diberikan oleh Zhao Shumei telah membantu dirinya mencapai Raja Dewa. Yifeng senang karena Jiang Li telah mendapatkan suami yang baik. Dia pun mempersilahkan mereka untuk mengikutinya. Hanya saja Yifeng meminta mereka untuk berhati-hati, karena 8 dewa besar tidak akan membiarkan kekuatan baru muncul. Sejak lahirnya Xiaoyu Tianjun, kebangkitan Askenden bagi 8 dewa besar merupakan hal yang terlalu menakutkan. Bahkan 8 dewa besar juga menjaga perdamaian di antara mereka sendiri. Namun kedamaian itu terganggu ketika tanda-tanda lahirnya kekuatan Askenden keempat muncul. 8 dewa tidak segan-segan menghabisi Zhao Shumei karena dianggap sebagai sosok yang akan berbahaya bagi 8 Raja Dewa. Yifeng bersama yang lainnya mencoba membela Zhao Shumei. Namun semua itu gagal dan hanya Yifeng saja yang selamat. Sebenarnya Yifeng sudah merasakan kehadiran Xin Yu ketika dia kembali bertemu dengan 8 Raja Dewa. Hanya saja dia memintanya untuk tidak bertindak gegabah. 自逍遥剑尊出水生者势力诞生的迹象和平，当勉强捡了一条性命。一封神王， Namun tujuan Xin Yu kemari justru ingin menantang 8 Raja Dewa. Yifeng menyarankan dia untuk bergabung dengan Lo Fan, karena dalam begitulah 8 dewa akan takut kepadanya. Ia peduli kepada Xin Yu karena mereka sesama Askenden. Tapi meskipun begitu, Xin Yu tetap pada keputusan awalnya. Dia berharap Yifeng dapat membantu mereka. Semua ini Xin Yu lakukan bukanlah karena keinginan egoisnya, namun untuk keturunannya, teman-temannya, dan juga keluarganya supaya bisa hidup dengan bebas. Tapi Yifeng tidaklah puas akan perkataannya, karena bagaimanapun kematian Zhao Shumei sudah menjadi bukti nyata kalau kebebasan yang ingin dia capai merupakan hal yang sulit. Tapi dia yakin kalau Xin Yu tidak akan mendengarkannya. Dia menyarankan untuk berhati-hati terhadap kekuatan harta klan dari 8 dewa besar, karena hal itu di luar batas kemampuan Xin Yu. Kini situasi pun mulai menjadi kacau karena Xin Yu tidaklah menduga Yifeng akan menolak permintaannya. Selain itu, di sini Raja Dewa sudah menemukan keberadaan mereka. Dia pun mengajak Xin Yu untuk kembali pulang. Namun Xin Yu ingin melihat apa yang dapat mereka lakukan kepadanya. Saat jugalah Zhao datang dengan menggunakan retakan ruang agar bisa memasuki tempat ini. Begitu pula dengan Jiang Fan. Yang datang tidak hanya mereka berdua saja, namun ternyata para Raja Dewa lainnya juga telah kemari. Kini keenam Raja Dewa telah berkumpul. Di sini, Xin Yu meminta Jiang Li untuk pergi lebih dahulu jika situasi menjadi kacau. Namun kini, Jiang Li begitu percaya diri dengan kemampuan barunya. Xin Yu bertanya-tanya mengenai tujuan mereka kemari. Zhao mengakui kalau Xin Yu merupakan sosok yang sangatlah berbakat. Tapi dia sudah tidaklah memiliki masa depan lagi karena semua ini akan berakhir di sini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.